Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad. Di video kali ini saya ingin kasih tahu apa itu teknologi VVA di Yamaha secara umum. Sebelum saya bahas pengertian, langsung aja saya bahas fungsinya itu apa VVA. Fungsi VVI ini untuk menambah komponen racing di motor. Wih, komponen racing ya? Iya, emang komponen racing yang ditambahkan ini, noken racing. Cuma, kalau pada umumnya, spare part racing atau noken racing ini, kalau ditambahkan ke motor standar, itu menyebabkan selain motor itu cepat, motor juga akan boros dan membahayakan mesin. Dengan adanya teknologi VVI ini, motor ada komponen racingnya atau noken racingnya, tapi motor tetap aman dan irit walaupun motor itu cepat. Canggih kan? Sekarang lanjut ke pengertian. Pengertian VVA menurut saya, pertama kepanjangannya dulu. Kepanjangan VVA itu apa? Variable Valve Actuation. Kalau diartikan sih variabel katup aktuasi. Sekarang bahas satu persatu artinya. Variabel di sini itu maksudnya variabel bukaan besar dan bukaan kecil. Bukaan besar itu yang untuk noken racing, bukaan kecil itu untuk noken yang standar. Bukaan besar itu biar minyak bensinnya itu banyak, motor otomatis cepat, tapi boros. Yang noken standar bukaannya kecil untuk bukaan bensin ke mesin itu sedikit, jadi motor irit tapi nggak responsif, nggak laju. Jadi itu yang dimaksud variabelnya. Sekarang valve, kalau valve itu ya katup itu ya untuk bukaannya besar atau sedikit gitu. Tapi klep atau valve ini cuma membuka menutup. Yang mendorong dia membuka menutup itu namanya noken. Dan teknologi VVA itu di nokennya. Maksudnya aktuasi di sini itu adalah ini tuh untuk menggabungkan teknologi standar dengan teknologi racingnya supaya seimbang, biar motor itu tenaganya cepat tapi irit dan aman mesinnya. Untuk cara kerjanya VVI ini secara umum dulu ya, itu yang noken standar atau bukaan yang kecil di RPM langsam putaran idle atau putaran pertama mesin saat hidup tanpa digas sampai di putaran 5000-an RPM. Jadi sebelum 5000-an RPM itu masih di noken standar atau valve atau katupnya itu masih bukaan yang kecil. Tapi ketika digas lagi di atas 5000-an ke atas, dia bukaannya itu besar, berganti dari bukaan yang kecil ke bukaan yang besar, ke yang racing. Makanya motor langsung responsif karena bensin banyak. Jadi kalau di VVA-nya disesuaikan, yang noken standar di RPM bawah, di putaran mesin bawah, kalau noken racing di putaran mesin atas. Jadi seimbang, cepat dan irit. Itu cara penggantiannya itu gimana? Kok bisa berganti ke noken standar ke racing? Saya sendiri kemarin sempat bingung juga dan sempat bertanya-tanya kan. Kok bisa berganti ya noken racing sama noken standar dalam satu mesin? Setelah saya cari tahu, ternyata nokennya itu cuma satu, cuma tongolannya yang 3. Jadi noken itu kan kalau satu noken ya, single noken SOHC, bukan DOHC. Ini yang SOHC. Jadi yang single noken ini, satu noken, biasanya kan tonjolannya itu atau liftnya itu 2 tonjolan kalau single noken. Yang satu untuk tonjolan menekan klep buang dan yang satunya lagi untuk klep masuk. Dan perbedaannya di noken VVA ini itu tonjolannya 3. Jadi noken VVA Yamaha ini 3 liftnya atau tonjolannya. Yang untuk tonjolan katup buang atau klep buang itu 1, tapi yang 2-nya lagi untuk klep masuk atau masuknya bensin ke ruang bakar. Jadi perbedaan VVA di sini, dia menambahkan tonjolan untuk klep masuk yang lebih besar liftnya atau seukuran lift racing. Dan untuk kalau SOHC single noken kan masih pakai pelatu atau rocker arm. Nah, rocker armnya itu atau pelatunya itu 3, ya kan sesuai tonjolan kan, sesuai liftnya. Lift atau tonjolannya 3 ya rocker armnya 3.
Jadi untuk yang tonjolan buang, untuk klep buang itu rocker armnya satu. Oke, satu ya, udah biasa. Biasa kayak motor non VVA. Untuk klep buangnya rocker armnya satu, udah kayak gitu. Dan yang rumit ini di VVA-nya ini yang di klep masuk. Yang klep masuk ini ada dua tonjolan. Tonjolan pertama rendah, lift rendah. Yang tonjolan kedua lift tinggi ala racing. Jadi rocker armnya dua juga. Dan di dua rocker arm itu ada pin. Kalau pin itu lepas, yang bekerja itu yang noken standar. Rocker armnya yang rocker arm standar. Tapi ketika pin itu masuk, itu yang bekerja itu yang lift tinggi. Otomatis kalau lift tinggi bekerja, itu kan yang lift rendah kan ngambang kan. Nah, di situ kerja VVA bisa dinalar. Dan yang rocker arm untuk VVA-nya itu kan ada pin, dia kalau pinnya masuk baru dapat bekerja. Itu yang untuk masukkan pin itu namanya solenoid. Jadi disitulah solenoid itu atau injeksinya itu memerintah dia itu masukkan pin ketika 5000 rpm ke atas, biar 5000 rpm ke atas itu berubah jadi noken racing. Terus noken yang standarnya itu ngambang, nggak kena lift. Oke, sampai di sini udah paham? Kalau belum paham, diulangin lagi videonya. Atau yang lebih pandai, kalau ada masukan, komen di kolom komentar. Itu sangat membantu buat saya. Tapi kalau yang belum paham, untuk dasarnya aja, silahkan tanya di komentar. Untuk yang suka video ini, silahkan like atau subscribe atau ya share. Siapa tahu ada yang pengen tahu tentang VVA kan. Semoga selalu diberi kesehatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.